Vladimir Putin hampir pasti menang dalam Pilpres 2024. Hasil resmi dari pemungutan suara selama 3 hari pada Jumat sampai dengan Minggu 15 sampai dengan 17 Maret 2024 itu menunjukkan bahwa Putin unggul telak dari capres lain dengan memperoleh hampir 76 juta suara. Ini adalah angka rekor, kata Ketua KPU Rusia, Ella Pavlova, setelah lebih dari 99% suara dihitung. Setelah hasil itu menyebar, teman-teman dan sekutu Putin pun dengan cepat mengucapkan selamat kepadanya karena memenangkan masa jabatan kelima dalam kekuasaan di negeri beruang merah. Di sisi lain, para pemimpin barat mengutuk Pilpres Rusia yang diadakan di bawah kondisi yang represif dan tanpa oposisi yang kredibel. Di Eropa, Pilpres Rusia menuai kecaman. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menganggapnya tidak sah. Semua orang di dunia memahami bahwa orang ini, seperti banyak orang lain sepanjang sejarah, telah menjadi sakit dengan kekuasaan dan tidak akan berhenti untuk berkuasa selamanya, kata Zelensky. Tidak ada kejahatan yang tidak akan dia lakukan untuk mempertahankan kekuasaan pribadinya, ucap Zelensky yang negaranya sedang melawan invasi dari Rusia sejak Februari 2022. Uni Eropa mengatakan bahwa rakyat Rusia tidak memiliki pilihan yang nyata setelah semua kandidat yang menentang perang di Ukraina tidak diikutsertakan. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan bahwa pemungutan suara tersebut didasarkan pada penindasan dan intimidasi. Blok beranggotakan 27 negara ini mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mengakui hasil pemungutan suara yang diadakan di wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki oleh Moskwa. Namun, mereka tidak mengindahkan seruan dari istri Alexei Navalny untuk tidak mengakui Putin sebagai presiden Rusia yang sah. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, mengatakan bahwa pemungutan suara tanpa pilihan di Rusia itu menunjukkan perilaku keji Putin terhadap rakyatnya sendiri. Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan syarat-syarat untuk pemilihan yang bebas, pluralis, dan demokratis tidak terpenuhi di Rusia. Mereka mengatakan bahwa pemungutan suara diadakan di tengah-tengah meningkatnya penindasan terhadap masyarakat sipil dan semua bentuk oposisi terhadap rezim. Prancis mengaku salut dengan keberanian banyak warga Rusia yang secara damai menunjukkan perlawanan mereka terhadap serangan terhadap hak-hak politik fundamental mereka. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan bahwa pemilu ilegal di Rusia tersebut menggarisbawahi kedalaman penindasan di bawah rezim Presiden Putin. Ia menyebut Putin telah berusaha membungkam setiap oposisi terhadap perang ilegalnya di Ukraina. Putin menyingkirkan lawan-lawan politiknya, mengendalikan media, dan kemudian menobatkan dirinya sebagai pemenang. Ini bukanlah demokrasi, kata Cameron. Menteri Luar Negeri Ceko, Jan Lipavsky, menyebut Pilpres Rusia 2024 sebagai lelucon. Kita tidak dapat berbicara tentang pemilu yang bebas dan adil ketika lawan-lawan yang sebenarnya disingkirkan dari perlombaan. Beberapa dikirim ke penjara, yang lain diusir dari negara ini. Ketika pembalasan begitu besar sehingga orang takut untuk berbicara, ketika tidak ada yang tersisa dari pers yang bebas, kata Presiden Moldova Maya Sandu soal gelaran Pilpres Rusia. Menurutnya, Putin bukanlah pilihan sadar dan bebas dari warga negara Rusia. Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, mengutuk Pilpres Rusia kali ini sebagai pemilu tidak bebas dan tidak adil. Kami terus bekerja untuk perdamaian yang adil yang akan membuat Rusia mengakhiri perang agresi terhadap Ukraina, kata Antonio. Norwegia yang berbatasan dengan Rusia mengatakan fakta bahwa Kremlin telah mengorganisir pemungutan suara di beberapa bagian Ukraina yang diduduki secara ilegal oleh Moskwa adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Ia memuji orang-orang Rusia yang masih berani berupaya menjadikan Rusia yang berbeda dan lebih baik, mengacu pada mereka yang telah melancarkan protes. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.